Bisa didaftarin ke Mandiri, pilih kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 kayak yang saya baru sampaikan barusan. Langsung ke bawah nih chat nih. Silakan di-tap-tap dulu layarnya dan jangan lupa di-follow. Coba kita absen dulu dari kota mana aja ini kakak-kakak sekalian. Boleh di-absen dulu. Dari kota mana aja? Wah, di-absen lagi kan. Dari kota mana aja? Boleh kita ada 138, 130-an orang. Dari kota mana aja nih? Jogja, Kak. Wih, jauh ya. Kota Madiun, Jogja. Medan, Bang. Tangerang, Pemalang. Wih, jauh ya. Sumut, Madiun. Wih, keren-keren ya. Brebes. Oh, makasih ya. Kita lanjutin lagi. Itu diurus online langsung aktif, Kakak. Dia kena 14 hari, Kak Putri. Karena Kak Putri tadi ya. Dia kena masa tenggang 14 hari. Kalau dari Pandawa bisa di 0811 8155 siapin kartu keluarga sama buku rekening tabungan. Buku rekening tabungannya bisa BRI, Mandiri, BCA, BTN atau BRI. Terus juga siapin juga alamat email, fase satunya di mana, mau kelas berapa, sama nomor handphone. Nanti 14 hari ada masa tenggang, baru bisa dilakukan pembayaran. Kalau udah dibayar, baru aktif. Aman ya Kak Putri ya, semoga menjawab. Kak Syah, Kak bayar BPJS harus satu kakak ya? Misalnya ada 4 anggota, cuman bayar 3 bisa Kak? Nggak bisa. Dia munculnya satu kakak. Jadi di dalam kakak itu misalnya 2 orang, berarti kedua-duanya dibayar. Kalau 3 orang, tiga-tiganya. Kalau keempat orang, keempat-empatnya tuh. Kak Trina, Kak kalau desain bulan ini bisa ditarik. Oh, kalau ditarik ini kayaknya BPJS ketenagakerjaan deh kayaknya. Kalau kita BPJS kesehatan, Kak. Kak, kalau JKN-nya masih ada tunggakan masih bisa digunakan nggak sih, Kak? Lihat status kepesertaannya. Kalau dia aktif, bisa. Kalau dia aktif, lihat dulu tuh segmen kepesertaannya apa. Kalau dia PBI, penerima bantuan iuran, kalaupun masih ada tunggakan, itu tetap menjadi kewajiban untuk dilakukan pembayaran. Tapi kalau dia statusnya masih aktif, itu masih tetap bisa digunakan kartunya. Kak Diana. Tunggakan banyak supaya ganti jadi program gratis. Bisa. Diajuin aja ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan, Kak. Kak Bangoen. Bawa surat keterangan tidak mampu sama kakak. Nanti dari pemerintah setempat yang memiliki kewenangan untuk mendaftarkan. Kak Zaskia, suamiku didaftarin BPJS dari pabrik katanya sekeluarga, tapi pas dicek cuma satu yang aktif. Nah, berarti Kak Zaskia berarti disampaikan dulu ke HRD tempat suaminya bekerja atau ke PIC BPJS Kesehatan di tempat suaminya bekerja. Kalau keluarganya belum masuk ke dalam tanggungan suami. Itu bisa kok dimasukin tanggungan karena BPJS Kesehatan itu menanggung istri atau suami plus 3 orang anak. 3 ya. JMO ini BPJS Ketenagakerjaan Kak. Dari Cianjur, aku BPJS-nya dari pemerintah gratis tapi sekarang dipakai orang gimana ngurusnya? Oh, dibuat di pengaduan Kak. Kalau dari Mobile JKN itu ada namanya fitur pengaduan, nanti dibuat di pengaduan kalau ngerasa tidak pernah menggunakan itu bisa diaduin di situ. Nanti ditindaklanjuti. Atau dari Pandawa juga bisa. Kak Lucy Aprilia Masrip, BPJS gratis saya tidak aktif. Kenapa itu? Nah, jadi BPJS gratis itu merupakan kewenangan penuh dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dan pemerintah itu juga mempunyai skala prioritas, sudah ada kuotanya juga, kekuatan anggarannya juga ada. Jadi kalau misalnya dinonaktifkan, bisa dilakukan pendaftaran lagi Kak. Daftarin lagi ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan. Dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, lurah atau kepala desa, dan kartu keluarga. Kecepatan nggak sih aku ngomong nih? Iya, iya. Kak, kalau Kak Sia Cherry, Kak, kalau udah dibayar tunggakan 24 bulan bisa langsung dipakai. Kalau ada tunggakan, mau dia 24 bulan, tunggakannya mau 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Kalau ada tunggakan, ketika itu sudah dilakukan pembayaran dan aktif, itu bisa digunakan. Tapi jangan lupa ketika ada tunggakan dan aktif, ketika itu dirawat, si peserta JKN itu dirawat inap di rumah sakit, itu akan dikenakan denda pelayanan. Denda pelayanan itu formulanya 5% dikali jumlah bulan tertunggak dikali biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.
dan rentang waktunya 45 hari dari hari pembayarannya. Jadi ketika dalam rentang waktu 45 hari si Kak Sia rawat inap di rumah sakit, maka si mawarnya nanti dikenakan denda pelayanan. Tapi kalau digunakannya di hari ke-46 itu nggak kena denda pelayanan, Kak. Jadi aman ya, Kak Sia ya, aman ya. Semoga menjawab. Kak Ririn, Kak, kalau bikin BPJS di kantor, kalau perwakilan bisa, Kak? Bisa, tapi pakai surat kuasa. Kalau misalnya kakak nggak bisa bikin BPJS di kantor, bisa ke Pandawa aja, Kak, ini. Jauh banget tangannya. Di sini. Di Pandawa aja, di 0811 8165 165. Berobat jalan bisa, bisa kalau berobat jalan, nggak kena denda. Denda pelayanan itu ketika dirawat inap di rumah sakit. Jika dan hanya jika dirawat inap di rumah sakit. Kayak soal ini ya, sekolah ujian. Jika dan hanya jika. Kak, aplikasi JKN saya nggak bisa dibuka itu gimana? Bisakah dia mungkin saja lupa password? Kalau lupa password bisa diupdate dulu di Pandawa, nomor handphone dan alamat emailnya. Nanti baru lupa password. Nanti kalau lupa password itu munculnya bisa resetnya dari nomor dari SMS atau dari alamat email. Banyaknya dendanya, iya kurang lebih kayak gitu Kak kalau dirawat inap. Makanya disarankan dari kita jangan telat membayar iuran. Lu langsung ke bawah lagi. Kak, kok saya mau bayar tunggakan tapi nggak bisa dipakai ya PA-nya? Kenapa? Bayarnya kapan, Kak? Bisa ditunggu dulu 3 kali 24 jam? Terus dilihat dulu di mobil JKN-nya apakah pembayarannya sudah masuk atau belum? Bukti bayarnya jangan hilang. Ditunggu dulu 3 kali 24 jam ya, Kak. Kak, kita. Mas, saya mau tanya anak saya punya BPJS pekerja penerima upah. Pertanyaan saya, apakah bisa dirubah jadi KIS PBI, Fatih Clothing? Kalau Kalau dia sebagai BPJS pekerja penerima upah, berarti dia ditanggung sama pemberi kerja, Kak. Kalau dia pemberi kerja nanggung, itu memang kewajibannya sebagai pemberi kerja untuk menanggung pekerjanya. Nggak bisa diubah ke KIS PBI. Malah sebenarnya menguntungkan loh kalau terdaftar sebagai pekerja penerima upah. Karena apa? Karena pekerja penerima upah itu sudah eh, menanggung untuk istri atau suami dan 3 orang anak. Dan iurannya juga lebih murah, jatuhnya gitu. Mungkin Kak Fatih ini khawatir kalau misalnya udah resign dari tempat kerja, nanti PBI-nya nggak dapet ya. Nanti kalau misalnya pun anaknya sudah resign dari tempat kerjanya, itu bisa didaftarin lagi Kak ke penerima bantuan iuran. Daftarnya ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan. Jadi aman ya Kak Fatih ya. Kak, PPPU dan BP pemerintah itu bayar atau gratis? Gratis. Itu PBI, PBPU dan BP pemerintah itu bukan gratis ya. Kalau masyarakatnya gratis, bagi masyarakat itu gratis, tapi iurannya itu sebenarnya dibayarin sama pemerintah. Kalau dalam hal ini PBPU BP pemerintah itu adalah dari APBD. Kak Ririn Amelia, Kak kalau lewat Pandawa kok dibawa sendiri? Ada file foto bayi baru lahir. Ah, emang diminta foto? Benar nggak nomor Pandawanya di sini? Kak Diana, Kak Diana, Kak jawab dong pertanyaan saya. Tadi udah nggak sih dijawab Kak Diana? Kak Zat Rafal, Kak aku udah daftar auto debit tapi saldonya nggak ketarik malah disuruh VA-nya. Kok malah disuruh VA-nya? Kalau auto debit ini juga menjadi kewenangan dari bank ya, nggak di kita. Jadi bisa dilaporin ke banknya dulu Kak Zahrafal. Kak untuk cek dahak dan CT scan torak penderita TBC semua di cover BPJS ya. Selagi itu dengan indikasi medis itu masuk coveran BPJS kesehatan. Program CKN. Selagi dengan indikasi medis. Kita ke bawah. Tuh kalau lagi ke bawah ini langsung ke bawah dia chat-chatnya. Jadi maaf ya kalau ada chat-chatnya yang nggak kebaca dan tenggelam.
Iya bener Kak, Kak Ririn tadi dari Pandawa diminta foto bayi baru lahir. Kayaknya kalau dari Pandawa ini deh, surat keterangan lahir nggak sih? Surat keterangan lahir deh kayaknya Kak, bukan foto bayi baru lahir, tapi surat keterangan lahir dari Vaskesnya. Kak Fatih Plating, masalahnya suami saya punya KIS Kak, perusahaannya tetap nyantumin BPJS Kesehatan. Kalau KIS itu sebenarnya sama Kak, mungkin ini ada miss ya. KIS itu merupakan Kartu Indonesia Sehat, BPJS Kesehatan itu adalah penyelenggara program JKN. Program JKN itu adalah programnya dari BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi kalaupun misalnya dapatnya KIS, kartu kayak gitu ya, itu sebenarnya bisa kepesertaannya bisa mandiri, bisa dari perusahaan, bisa ASN, bisa dari yang gratis pemerintah, sama aja. Lihat status kepesertaan atau segmen kepesertaannya itu bisa dari Pandawa, bisa dari Captain 165, bisa dari Mobile JKN. Chat WA aja Kak, status kepesertaannya 0811 8165 165. Kalau misalnya dia dapatnya dua, itu nggak mungkin karena kita sudah terintegrasi dengan kependudukan dan catatan sipil, jadi datanya ditarik berdasarkan NIK. Dan kita nggak cetak kartu lagi, ini ada yang nanya, cetak kartu. Kita nggak cetak kartu lagi, ya. Kak Yasmin, nah Kak Diana, Kak adik saya nggak masuk di Mobile JKN Ortu yang ada nama Ortu saja itu gimana? Mungkin beda segmen kepesertaan kali ya, adiknya sama Ortu nggak? Kalau gitu, adiknya didaftarin aja Mobile JKN-nya Kak. Di update dulu nomor handphone sama emailnya, nanti dari handphone adik bisa login Mobile JKN. Kak Diana. Semoga menjawab ya. Kak Diah Wiono, tapi di puskesmas daerah kami harus bawa kartu sama KTP, jadi harus cetak. Oh bisa dibuat di pengaduan aja Kak. Di pengaduan di Mobile JKN bisa, dari Pandawa juga bisa. Sebutin nanti, karena kita anonim ya. Jadi kerahasiaan untuk peserta JKN yang membuat pengaduan itu diamankan. Jadi jangan takut kalau untuk membuat pengaduan ketika ada yang masih minta kartu JKN. Kalau KTP nggak apa-apa, karena memang untuk identitasnya gimana kalau nggak dari KTP ya, karena kita sudah integrasi sama Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, jadi dari NIK. Tapi kalau masih minta kartu JKN, nah itu bisa disampaikan ke ini. Kalau nunjukin kartu digital dari mobile JKN, nah itu lebih bagus lagi tuh. Nggak apa-apa. Tapi kalau masih minta kartu JKN-nya mana? Kalau nggak ada, kita nggak bisa proses. Nah itu dibuat di pengaduan aja kak. Puskesmasnya di mana, di daerah apa, nanti bisa kita tindak lanjuti. Kak Kupu-Kupu Bintang Pelangi, Kak, gimana cara lihat tunggakan kita dari bulan berapa sampai bulan berapa yang belum dibayar? Dari Mobile JKN itu nanti ada namanya fitur riwayat pembayaran. Nanti dilihat tuh riwayat pembayaran terakhir misalnya di bulan Februari. Berarti kita bayarin iurannya di bulan Februari. Jadi dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, nah itu berarti belum ada pembayaran. Terakhir kita bayar berarti di bulan Februari. Kurang lebih kayak gitu ya, Kak. Kak kupu-kupu bintang banyak banget sih namanya. Kalau untuk program rehab itu eh, program rehab itu dibuat untuk peserta yang menunggak minimal 4 bulan. Jadi dari 3 bulan ke atas itu bisa ngedaftarin ke program rehab. Program rehab itu tujuannya biar untuk bisa mencicil tunggakan. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa berat untuk melakukan pelunasan tunggakan itu bisa dengan cara mencicil. Nah, dari program rehab itu bisa diakses dari mobil JKN atau bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk informasi lebih lanjut mengenai program rehab. Tenornya bisa sampai 36 bulan. Dan juga program rehab itu yang kita bayar itu bukan cuma tunggakannya aja, tapi iuran bulan berjalannya kita bayarkan juga. Jadi misalnya nih saya ngedaftarin program rehab, iuran untuk cicilannya itu 100.000. Untuk apa namanya iuran bulanannya yang terdaftar itu saya kelas 1 berarti 150 kan. Berarti yang saya bayarkan itu 250 setiap bulan. Jadi iuran jalan dibayarin, iuran cicilan lagi. Cicilan tunggakannya dibayarin juga. Nanti baru bisa aktif ketika cicilannya lunas. Kayak gitu ya. Semoga menjawab.
Kak Lin, aku udah daftar program rehab, dapat nomor VA-nya di mana? Daftarnya dari mana? Dari ini kah? Nomor VA-nya nggak berubah, masih nomor VA yang lama. Nomor VA-nya sama kok dengan nomor JKN. Tapi dia di tagihan itu muncul tagihannya lebih banyak sedikit karena ada cicilan yang harus dibayarin. Kak Finaji, bisa kalau dari resign perusahaan mau pindah ke PBI itu bisa dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, lurah, kepala desa ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan, bawa kartu keluarganya juga nanti didaftarin. Tapi tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat, apakah bisa juga sih ke kelurahan lagi kades, nanti kolektif atau ke kelurahan nanti kolektif mendaftarinnya ke dinas sosial atau dinas kesehatan bisa juga. Kak Diana, Kak apakah tunggakan harus dibayar saat mau ganti ke BPJS yang gratis? Kalau tunggakan sebagai peserta JKN itu merupakan kewajiban, jadi harus tetap dibayarkan. Tapi kalau untuk mengubah ke BPJS gratis atau ke PBI, penerima bantuan iuran dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat, itu dengan pengajuannya ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan, bawa SKTM, surat keterangan tidak mampu, sama KK. Nanti mereka yang akan melakukan proses. Mereka memproses itu juga ada skala prioritas, ada melakukan validasi, ada melihat kuota, ada melihat kekuatan anggaran mereka. Karena yang bayarin iuran ketika menjadi peserta penerima bantuan iuran itu adalah pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Jadi kita gratis, tapi yang bayarin iuran itu pemerintah. Kayak gitu ya. Kak Heni, kenapa pasien BPJS tidak boleh pulang paksa? Karena yang mengetahui kesehatan dari pasien itu adalah dokter penanggung jawabnya. Kalau misalnya dokter penanggung jawabnya belum menyuruh pulang, ya ngapain pulang? Nanti kalau terjadi apa-apa di rumah, kambuh lagi gimana? Kan gitu. Karena yang mengetahui kondisi pasien adalah dokter di rumah sakit, dokter penanggung jawabnya, Kak Heni. Pak, kalau di iuran itu udah nggak tampil lagi karena sudah lewat setahun. Apa bisa dicek di kantor? Bisa dicek di kantor BPJS Kesehatan bisa. Dari Pandawa bisa juga Kak. Di sini bisa. Coba di WA dulu di Pandawa. BPJS Kesehatan, Kak jantung, emot jantung. Nonaktif bisa diaktifkan kembali melalui online untuk buat SKCK. Bisa dari online. Tapi kalau untuk aktifnya itu nanti kalau dia mandiri kena masa tunggu 14 hari. Di hari ke-15 baru bisa dilakukan pembayaran. Update fase 1 berapa lama sih Kak Sales Honda Cikampek? Update fase 1 itu bisa berubah di tanggal 1 setiap bulan depan. Gimana sih? Tanggal 1 bulan depannya. Nah, update fase 1 berubahnya nanti tanggal 1 bulan depan. Jadi kalau misalnya mau diubah di tanggal sekarang tanggal 10 atau misalnya diubah tanggal 30, tanggal 1 Oktober kemarin diubah, berlakunya di tanggal 1 bulan berikutnya. Kak Okta Hardianti, Kak anak saya baru lahir masuk BPJS ibunya, sedangkan yang menunjang suami, apa harus pindah ke suami? Ibunya kerja juga nggak? Ibunya bekerja juga, kalau ibunya nggak bekerja, dia otomatis masuk ke suami juga kok, Kak Okta Hardianti. Tapi kalau ibunya kerja, dia masuk ke ibunya, berarti ibunya yang menanggung anaknya. Gitu ya. Kak Ari, bisa kok kalau misalnya mau dari gratis, mandiri, terus mau ke gratis lagi, bisa nggak? Bisa. Bawa surat keterangan tidak mampu sama kakak ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Dari perusahaan gabung ke BPJS suami. Suaminya kerja. Kalau suaminya kerja, nanti suaminya yang lapor ke HRD atau PIC BPJS di tempat kerjanya suami. Nanti HRD-nya yang melakukan entry data tanggungan anggota keluarga, anggota apa sih namanya tuh istilahnya tuh tanggungan anggota keluarga. Mungkin bulan depan deh masuknya. Kak Nauren, Kak kenapa sih mau bikin BPJS anak harus dihitung dari tahun anak lahir? Iya, berdasarkan Perpres 82 tahun 2018 kayak gitu.
Jadi terhitung sejak anak lahir. Itu untuk anak yang lahir di tahun 2019. Udah kayak gitu. Kak, kalau dapat BPJS PBI Jakarta, di fasilitasnya ke Tangerang. Jakarta Tangerang beda pemerintahan ya, Seb? Oh, beda ya? Maaf, saya nggak tahu. Kak HW, maaf ya. Kalau dia pindah nanti, kalau dia PB, PUBP Pemda, nonaktif tuh. Tapi kalau dia PBI JK, nggak apa-apa, bisa. Dilihat dulu status kepesertaannya di Pandawa. Atau di Mobile JKN kalau ada. Boleh di tap-tap, jangan di follow-follow ya akunnya. Karena kita 11.25 selesai ya live-nya ya. Kalau misalnya ada yang belum terjawab, nanti bisa ikut live di kesempatan berikutnya. Masih mau ada sih Kak Mala. Kalau lunasi tunggakan BPJS bisa langsung dipakai berobat Kak? Bisa. Bisa langsung dipakai.